Yi, kita cantik banget. Kali ini kita pasti akan meraih Best Actress. Sebelum usia 23 tahun, aku juga adalah mutiara yang dielus-elus di tangan. Juga bintang yang jadi sorotan, tapi setelah usia 23 tahun, ibu, kakek, dan nenek meninggal secara berturut-turut karena kecelakaan. Perusahaan direbut, ayah membawa wanita simpanan masuk, tapi mengusirku dia dan anak perempuan simpanannya. Tapi dijadikan bintang yang jadi sorotan, bintang yang bersinar. Xiao. Lin 11, kamu baik-baik saja. Kamu kenal aku. Lin 11, dengarkan aku, nasibmu sudah ditukar. Sekarang kamu dikelilingi nasib buruk, ajal sudah dekat, ikut aku. Aku bisa menyelamatkanmu. Xiao 11. Jangan. Xiao 11. Jangan takut. Bahkan jika ini kesempatan terakhir, aku pasti akan menyelamatkanmu. Tunggu aku. Kali ini aku akan membawamu bersama untuk terlahir kembali. Pasti bisa mengubah nasibmu. Lin Shi, asalkan kamu setuju dengan syarat yang aku ajukan, aku bersedia menikahimu. Kakak, cepatlah setuju dengan kakak Rui. Aku ternyata terlahir kembali. Kakak, kenapa kamu? Di kehidupan sebelumnya aku sangat mencintai Gao Rui, melepaskan status sebagai putri keluarga Lin. Secara aktif meminta untuk dinikahi, tapi hasilnya mereka mengambil semua sahamku. Kali ini aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Lin 11, bukankah kamu selalu memintaku untuk menikahimu? Kenapa bahkan perjanjian pranikah pun tidak mau tanda tangani? Aku hanya ingin memberikan diriku sedikit jaminan. Maaf, aku menyesal. Kamu maksudnya apa? Semua dengarkan, aku di sini mengumumkan lamaran dibatalkan. Kakak, pasti kamu bercanda. Kamu sangat menyukai kakak Rui, kenapa mau membatalkan petunangan? Lin 11, kamu pikir dengan bermain permainan kejar-kejaran seperti ini bisa membuatku menyerah? Aku beradahu, kamu juga aku membatalkan pertunangan. Kamu akan menyesal. Aku hanya menyesal tidak bisa melihatmu lebih awal. Menyesal dibutakan olehmu, dibuat berputar-putar olehmu. Ku beritahu kamu Gao Rui, kamu gak layak buat aku. Apalagi buat keluarga Lin. Bersin, dia berani nih cari mati. Lin 11, maksudmu aku nggak layak buat kamu. Nona Lin si lembut dan jujur. Berani cinta, berani benci. Kayak kamu si sampah. Gimana bisa layak buat dia? Oke, anggap aja aku nggak layak buat kamu. Tapi cowok tampan ini layak buat kamu. Kakak, meskipun kamu mau bikin kakak ipar cemburu, kamu nggak bisa cari orang kayak gini kan? Lin 11, aku sarankan. Langsung putusin hubungan sama cowok tampan ini. Masih ada waktu. Yang harus putusin hubungan sama Xiao 11. Justru kamu si sampah. Cari mati ya orang-orang. Aku lihat siapa yang berani. Mereka nggak berani sama kamu, kamu duluan aja. Tenang, kalau dia nggak mau dengerin penjelasan. Aku juga bisa sedikit bela diri.
Jangan sampai aku lihat kamu ganggu Xiao 11 lagi. Atau, Ayo pergi, aku nggak mau lihat dia. kali ini, aku nggak akan lepasin tanganmu lagi. Terima kasih ya udah nyelamatin aku lagi. Cuma sekali doang. Mikir apa sih? Kamu barusan ngomong apa? Aku bilang nggak nyangka kamu sama aku bisa hidup kembali bareng. Di kehidupan sebelumnya kamu datang buat nyelamatin aku. Kamu nggak sengaja datang buat nyelamatin aku kan? Iya buat aku. Hidup tanpa kamu nggak ada artinya. Jangan bercanda dong. Aku Yao Mingze nggak pernah bercanda. Kalau soal kamu semua yang aku lakukan. Cuma pengen bantu kamu lebih baik. Xiao 11. Aku suka sama kamu. Di kehidupan sebelumnya, aku ngasih hati ke Gaorui, tapi malah dikhianati. Aku nggak akan percaya lagi sama perasaan siapapun. Nggak akan ngasih hati ke kamu aku sekarang. Cuma pengen balikin nasibku aja. Soal perasaan aku nggak pernah maksa. Mengenai masalah nasib aku akan membantumu. Ini bukan paksaan atau pertukaran. Aku hanya ingin memberitahumu. Dimanapun dan kapanpun selalu ada seseorang di belakangmu. Di tempat yang bisa kau lihat saat kau menoleh. Di tempat yang bisa kau sentuh saat kau mengulurkan tangan menunggumu. Aku sudah sangat aktif. Mengundangmu Nona Lin. Tidakkah kau mau memberiku muka? Mungkin aku bisa mencoba mempercayainya. Kebetulan pertukaran nasib ini membutuhkan bantuan. Kalau begitu terima kasih banyak. Kembali ke topik menurutmu. Siapa yang akan menukar nasibmu? Aku curiga Shen Yi. Meskipun Shen Yi adalah anak angkat, tapi posisinya di keluarga Lin tidak kalah dariku. Bahkan untuk menjaga harga dirinya, aku selalu mengalah padanya. Sejak kecil apapun yang kulakukan, Shen Yi selalu menirunya dia seperti bayanganku. Tapi tiba-tiba suatu hari, semuanya berubah. Saat kecil, Shen Yi sering sakit-sakitan. Tapi tiba-tiba suatu hari dia seperti mendapat kehidupan baru sementara aku yang selalu sehat, mulai sering mengalami kecelakaan dan sakit-sakitan. Bahkan, kakek nenek yang paling menyayangiku perlahan-lahan mulai bersikap dingin padaku seolah akulah yang diadopsi. Aku dan Shen Yi masuk ke dunia hiburan bersamaan. Sebelumnya aku adalah bintang yang sangat terkenal. Bagaimanapun dia berusaha, dia hanya bisa menjadi pendampingku. Tapi itu semua adalah kejayaan masa lalu. Sekarang semuanya telah diambilnya. Jika memang Shen Yi yang menukar nasibku, semua perubahan di masa lalu, semakin sengsara hidupku, semakin banyak yang didapat Shen Yi. Kejayaan posisi ketenaran.
bahkan hak waris keluarga Lin. Setiap kejadian pasti meninggalkan jejak jika memang Shen Yi yang menukar nasibmu. Maka di ruangan ini pasti akan ada jejaknya. Ini adalah jimat. Talisman ini ada masalah. Talisman ini tidak menggunakan tinta merah melainkan darah manusia. Darah orang ini memiliki energi yang sangat kuat. Sepertinya bukan milik Shen Yi, melainkan Yo Mingze, kamu baik-baik saja. tidak apa-apa. Kamu apa yang terjadi padamu? Apakah ini harga yang harus dibayar untuk kelahiran kembali? Aku tidak menakutimu kan? Katakan padaku, bagaimana aku bisa mengurangi penderitaanmu? Pegang tanganku. Aku akan menyelesaikan yang lain. Baik. Baru saja efek balik membuatku lemas. Tolong Nona Lin bantu aku berdiri. Baik. Yo Mingde, kamu. Yo Mingze, Shen Yi sudah kembali, jangan biarkan dia tahu kamu di sini. Cepat sembunyi. Cepat. Xiao 11, kenapa kamu di kamar Yi? Aku membantu Yi mengambil beberapa barang ayah, kenapa kamu datang? Oh, aku baru saja dari kuil, mengambil 2 jimat keberuntungan. Untukmu dan Yi 1 untuk masing-masing. Harus selalu dibawa, baru akan efektif. Terima kasih ayah. Ini untuk Yi, aku akan mengantarkannya ke kamarnya. Ayah Yi tidak ada di kamar. Kebetulan aku akan mencarinya, lebih baik kamu berikan jimat itu padaku. Sudahlah, tunggu Yi kembali. Aku akan memberikannya langsung padanya. Akhirnya dia setuju untuk membantu. Jangan khawatir, kamu tidak akan rugi. Aku akan segera ke sana untuk menandatangani kontrak. Xiao 11, ayah ada janji bisnis, harus pergi sebentar. Jimat ini lebih baik kamu yang berikan pada Yi. Kalian berdua masing-masing 1, jangan sampai tertukar. Energi negatif ini sulit dihilangkan. Siapapun yang memakai jimat ini akan mati secara misterius. Dia berani mengatakan itu untuk melindungimu. Kalau bukan karena kamu memberitahuku, aku mungkin tidak akan pernah menyadari. Ayah kandungku sendiri ternyata ingin membunuhku. Ini adalah talisman tukar, nasib keberuntunganmu akan dipindahkan ke Shen Yi, sementara nasib buruk Shen Yi akan menjadi bebanmu. Darah di sini. Sepertinya milik Shen Jinghong dan jimat ini. Itu akan mengurangi energi hidupmu, menurunkan energimu, keduanya digabungkan. Energi nasibmu akan melemah, semakin lemah nasibmu. Semakin mudah ditukar, mungkinkah Shen Jinghong menukar nasibmu hanya untuk membuat Shen Yi mendapatkan keberuntunganmu? Shen Jinghong ternyata sangat mencintai Shen Yi, bahkan rela mengorbankan anak kandungnya sendiri. Maka sekarang kita akan menukar nasibmu kembali. Shen Jinghong sekarang memegang 30% saham grup Lin. Energi keberuntungannya terlalu kuat untuk menukar nasibmu kembali. Pertama-tama kita harus menekan energi keberuntungannya. Di kehidupan sebelumnya dia di acara lelang amal, menggunakan uang perusahaan untuk membeli kalung yang sebenarnya miliknya sendiri. Akhirnya uang itu masuk ke rekening pribadinya. Dia kemudian menggunakan uang itu untuk membeli saham pemegang saham lainnya di kehidupan ini. Aku tidak akan membiarkannya berhasil, aku akan segera menghubungi orang yang bertanggung jawab. Sebenarnya acara lelang itu adalah acara keluarga kami, kamu bisa langsung hubungi aku. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Pewaris grup Shenzing adalah kamu. Katakan, mengapa tidak menjadi pewaris yang baik, malah menjadi pendeta kecil? Ini akan kujelaskan nanti.
Sekarang bicarakan tentang lelangnya, apa yang ingin kamu lakukan. Aku akan membantumu. Kali ini aku akan membuatnya mengembalikan semua uang yang dia telan. Semuanya. $80 juta. Sayang, aku akan menggunakan nama perusahaan untuk membeli kalung itu dan memberikannya padamu. Kita juga bisa menggunakan nama acara lelang amal untuk meningkatkan citra perusahaan. Kamu yang memutuskan saja. Kalung itu sebenarnya milikku. Uang yang digunakan untuk lelang juga akan masuk ke kantongku. Benar-benar mudah didapat. Karena tidak ada yang menawar lagi, maka cepat umumkan hasilnya. Kalau tidak ada yang menawar lagi, kalung ini $90 juta. Pria ini menawar 90 juta. Apakah ada yang menawar lebih tinggi? Dari mana datangnya orang bodoh ini? Benar-benar membantu. Semakin tinggi tawarannya, semakin banyak uang yang masuk ke kantongku. 100 juta. 110 juta. Sayang, dia meremehkanku. Dia benar-benar meremehkan keluarga Lin. Aku harus bersaing dengannya. Ini. Sayang, ini juga demi kebaikan keluarga Lin. 120 juta. 130 juta. 150 juta. Tambah lagi, cepat tambah lagi. Selamat kepada Tuan Shen dengan harga 150 juta. Memenangkan barang berharga lelang ini. Mari kita lihat barang lelang berikutnya. Tuan Shen sekarang. Kamu harus berhati-hati. Tujuanku sudah tercapai. Bodoh kalau bersaing keras denganmu. Di arena lelang ada yang datang, ada yang pergi. Cincin ini. Aku tidak akan bersaing denganmu. Ayah, cincin itu lumayan bagus. Kamu lelangkan untukku dong. Ibu. Xiao 11 lelang ini. Ayah pakai uang perusahaan, kau lelang cincin itu lagi. Anggaran perusahaan tidak cukup. Asal kamu bisa membujuk ibumu pakai uang perusahaan, aku tentu tidak ada keberatan. Nanti aku bisa bertransaksi dengan pemilik cincin. Uang lelang bisa kembali banyak. Ya, Xiao 11 arus kas perusahaan. Tidak cukup untuk lelang cincin lagi. Ibu perusahaan tidak punya uang, tapi ayah kan punya tabungan pribadi. Kalau uang ini hilang, keberuntunganmu pasti terganggu. Aku kembalikan nasibmu jadi lebih mudah, ayah. Kamu bayangkan kalau pakai uangmu sendiri lelang cincin ini, maka citramu langsung jadi lebih tinggi. Ini sangat membantu untukmu mengambil alih keluarga Lin nanti. Xiao 11 benar cuma sebuah cincin. Kamu kan mampu melelangnya. Ini kita pertimbangkan lagi ya. Ayah, kamu kan ingin mengambil alih keluarga Lin. Kalau begitu aku coba saja. 60 juta. Langsung tawaran setinggi itu. Bagaimana kalau kita batalkan saja? Ayah, belum ada yang menawar kok sudah gentar duluan. Ya, ini tidak seperti gayamu. 70 juta. Kamu tidak berani menawar lagi ya? Kalau tidak bisa bersaing denganku, lebih baik pulang saja. 80 juta. Aku tidak bisa bersaing denganmu, bercanda ya. Justru kamu, kalau tidak punya uang jangan mempermalukan diri di sini. Orang yang tidak tahu terima kasih. 1 miliar. Hari ini aku akan menemani kamu bermain. Biarkan kamu benar-benar mengeluarkan darah. Kamu main-main denganku. Ayah, jangan samakan diri dengan orang seperti itu. Hari ini kamu sangat berani mengambil alih Lin Group. Sudah pasti. Jika begitu, aku juga tidak rugi setelah aku berhasil mengambil alih Lin Group. Aku akan mengusir kalian semua. Shen Jinghong, uangmu setelah aku mendapatkan kembali takdirku. Semua yang kamu lakukan padaku di kehidupan sebelumnya, aku akan membalasnya 100 kali lipat. Mr. Shen, tuan saya ingin bertemu. Kamu adalah pewaris misterius Shenzhen Group. Kamu mencari aku. Mau apa? Mr. Shen, silakan duduk.
Hari ini aku memanggilmu untuk membicarakan bisnis. Bisnis untuk mengambil alih seluruh Lin Group. Kamu akan menyerang Lin Group. Saya yakin Mr. Shen juga sangat mengerti memindahkan aset melalui lelang. Cara yang tidak terlalu cerdas. Dan saya sebagai pewaris Shenzhen Group bisa membantumu dengan biaya minimal. Mengambil alih seluruh Lin Group. Bagaimana kamu ingin melakukannya? Haruskah saya? Belum cukup untuk membeli saham pemegang saham lain di Lin Group. Saya bisa memberimu uang untuk membeli saham pemegang saham lain di Lin Group, tapi sahamnya perlu sementara atas nama saya. Setelah berhasil semua saham akan menjadi milikmu, tapi keuntungan Lin Group Shenzhen Group saya akan mengambil 40%. Deal. Segera saya akan menjadi ketua baru Lin Group. Nanti keluarga Lin. Semua harus pergi. Shen Jinghong, apa maksudmu? Maksudnya apa adanya. Sudah bertahun-tahun aku menikah ke keluarga Lin. Aku sudah terlalu lama menahan amarah di keluargamu Lin. Sekarang giliranku untuk memegang kendali. Menahan amarah Shen Jinghong. Apa yang kau maksud dengan menahan amarah? Adalah dengan mengandalkan keluarga Lin menjadi orang terpandang lalu menggunakan uang perusahaan Lin untuk menghidupi anak harammu dan selingkuhanmu. Xiao 11, kamu apa yang kamu katakan itu benar. Bibi jangan kaget ya, aku dan mama datang ke sini untuk bergabung dengan keluarga ini. Bukan untuk memecah belah keluarga ini Yi. Apa maksudmu kalau bukan karena keluarga Lin mengandalkan kekayaan dan kekuasaan memaksa ayah menikah ke sini? Ayahku tidak akan selama ini tidak bisa berkumpul dengan wanita yang dicintainya. Dan tidak akan membuatku anak angkat keluarga Lin. Semua yang hadir di sini adalah sesepuh keluarga Lin. Apakah kalian akan membiarkan mereka menganiaya kami, ibu dan anak? Orang bijak tahu kapan harus bertindak. Shenzong begitu hebat, kami tentu akan mengikuti Shenzong. Nona besar mati demi harta. Kamu harus menyadari kenyataan. Kakak kamu sekarang memohon pada ayah jangan mengusirmu. Mungkin hatinya luluh dan membiarkanmu dan Bibi tinggal di keluarga Lin sebagai pembantu. Lin 11, kamu berani memukulku. Ini urusan keluarga Lin, tidak pantas anak angkat seperti kamu ikut campur. Shen Jinghong, kalau tidak ingin orang tahu, jangan melakukan hal yang tidak pantas. Kamu pikir apa yang kamu lakukan benar-benar tidak ketahuan? Dokumen ini adalah bukti kamu selama ini berselingkuh dan mengalihkan semua harta mama. Dengan bukti-bukti ini cukup untuk membuatmu keluar tanpa apa-apa. Aku lihat dengan uang apa kamu akan membeli saham Lin Group, ingin menjadi pemegang saham utama Lin Group. Lihat dulu diri sendiri, apakah punya kemampuan. Dengan bukti-bukti ini, masih ingin melawanku? Tunggu sampai aku mendapatkan perjanjian pengalihan saham menjadi pemegang saham terbesar Lin Group. Timbangan hukum juga akan condong padaku. Direktur Shen, apa yang kamu tunggu adalah ini. Tuan Yo. Kali ini bahkan timbangan nasib tidak condong padamu, apalagi hukum. Tuan Yo, kamu datang tepat. Saat ini, kita sekarang akan menandatangani perjanjian pengalihan saham pada Mirka Tahu. Lin Group sebenarnya mendengarkan siapa? Menyerahkan padamu. Atas dasar apa? Yo Shao, kita sudah sepakat, kamu lupa ya? Shen Jinghong, kamu lihat baik-baik. Saham yang kamu akuisisi ada di tanganku. Aku adalah pemegang kendali sebenarnya dari Lin Group. Apa? Yo, kamu menipuku. Bisnis itu seperti medan perang. Kamu sudah lama berkecimpung di dunia bisnis, masih belum mengerti prinsip ini. Siapa Shen Jinghong? Aku Shen Jinghong. Kamu telah menyalahgunakan dana perusahaan. Melakukan pengumpulan dana ilegal, ikut kami. Lepaskan ayahku. Mengganggu penegak hukum, bawa juga dia. Lin 11, kamu licik, aku tidak akan membiarkanmu. Ayo pergi. Lin Group ada di tangan sang putri. Kami juga merasa tenang ya. Kami masih ada urusan, kami pamit dulu ya. Ibu, kamu tahu tidak tanggal lahir Shen Jinghong? Waktu yang digunakan untuk merayakan ulang tahunnya setiap tahun. Krisis terbesar sekarang sudah teratasi. Saatnya mengembalikan nasibmu. Ya.
Akhirnya aku bisa lepas dari nasib sial yang bukan milikku. Setelah Xiao 11 mengembalikan nasibnya, aku tidak akan membiarkanmu diperlakukan buruk oleh siapapun. Setelah mengembalikan nasib, aku akan membuat Shen Jinghong dan Shen Yi membayar 100 kali lipat hutang darah keluarga Lin di kehidupan sebelumnya. Shen Jinghong bukan orang yang menukar nasibmu. Apa? Xiao 11 tidak baik, kakekmu kecelakaan. Kakek, Ayah ibu kalian sekarang bagaimana rasanya? Tidak apa-apa, hanya luka ringan. Tampaknya jimat Buddha yang diberikan Jinghong cukup manjur membantuku menghindari bencana. Jika bukan karena jimat ini, kakek nenekmu tidak akan terluka. Nasib sialmu akan segera datang, harus segera mengembalikan nasibmu. Lepaskan. Kamu berani menangkapku, Tahusai Parku. Aku adalah direktur utama Lin Group. Yao Mingze, jika nasibku tidak dikembalikan, apakah akhirnya akan sama seperti kehidupan sebelumnya? Bagaimana jika aku melepaskan beberapa hal? Apakah keluargaku tidak akan terpengaruh oleh nasibku? Lin 11, kamu mau apa? Apakah kamu begitu saja menyerah? Aku tidak. Maaf, ini semua salahku. Ilmunya belum dalam, tapi coba pikirkan keluargamu. Coba pikirkan. Jangan sampai kau menyerah. Aku pasti akan mencari cara untuk membantumu. Bukan itu maksudku. Maksudku adakah cara agar keluargaku tidak terpengaruh oleh takdirku? Aku khawatir mereka terlalu terpengaruh, benar-benar terjadi sesuatu. Aku tidak sempat memperbaikinya. Kalau begitu aku kira. Kau kira apa pemimpin grup Shenzing? Semua khawatir padaku hanya karena ini. Aku pasti tidak akan menyerah. Tapi tidak bisa mendapatkan Shen Jinghong dan Shen Yi, tanggal lahir mereka kita selalu pasif. Shen Yi dan Shen Jinghong sudah ditahan, kau cari dia. Pastikan apakah ini tanggal lahir Shen Yi. Sudah cukup. Hei, aku ingin bertemu Shen Jinghong. Apa? Shen Jinghong tidak ada di kantor polisi. Dia menghilang, kata orang kantor polisi. Tidak melihat Shen Jinghong. Shen Jinghong, Shen Yi dibawa oleh kekuatan misterius. Tidak apa-apa selama mereka masih di Jincheng. Grup Shenzing bisa melacak jejak mereka. Tunggu kabar dariku. Anak nakal sudah lama bertapa di gunung. Akhirnya mau kembali melihat. Ayah Shen Jinghong dan putrinya. Apa disembunyikan oleh orangmu? Di seluruh Jincheng hanya grup Shenzing yang punya kemampuan bisa membuat orang menghilang di depan mata polisi tanpa ditemukan. Orang itu aku yang sembunyikan. Mengapa ayah melakukan ini? Aku melakukan ini, ada alasanku. Apa itu? Sebenarnya Shen Yi, Sial, efek baliknya semakin parah. Mingze. Yao Mingde tidak apa-apakan. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Yao Mingze, Lin 11 begitu lengket dengan pacarmu ya? kok kamu Yao Mingze mana? Malam ini jam 8 datang ke gudang di pinggir kota, kalau tidak, kau tidak akan bisa melihatnya lagi. Apa maksudmu? Aku tanya Yao Mingde mana? Hei. Yao Mingze, kau jangan sampai terjadi apa-apa. Shen Yi, keluar saja. Shen Yi, aku datang. Kamu kenapa sama Yao Mingde? Lepaskan dia.
Yi, selanjutnya gimana? Kamu aja yang putuskan, aku masih sibuk mau ikut konferensi pers besok. Gao Rui sungguh kerja keras ya. Enggak apa-apa, demi kamu apapun aku rela. Jangan lupa rekam walau aku enggak suka. Pakai cara begini, tapi ini satu-satunya cara untuk menjatuhkan Lin 11. Banyak rumor tentangku belakangan ini enggak benar. Yang sebenarnya aku ketahuan Lin Wanyi selingkuh. Dia malah fitnah ayahku selingkuh. Dan mau usir aku sama ayah dari Lin Group. Wawancara dengan Nona Shen. Apa ada bukti untuk pernyataanmu ini? Aku punya bukti kuat. Shen Yi, bukti kuat apa lagi? Langsung konfrontasi sama aku kan lebih baik. Bukan kamu di gudangnya. Gimana kamu tahu aku harusnya di gudang sekarang? Aku tahu salah aku sama ayah. Enggak akan ke Lin Group lagi. Tolong lepaskan kami. Shen Yi, kamu pikir Cara kamu ini bakal berhasil. Astaga, Nona Shen sampai berlutut. Lin 11 sampai seberapa sih tekan dia? Dia mungkin pikir apa yang dia lakukan. Enggak ada jejaknya sama sekali. ini bukan si Gao ya, kenapa dia diikat gini? Jangan. Yo Mingze. Aku kira aku nggak bakal ketemu kamu lagi. Maaf aku terlambat. Yo Mingze, kamu nggak apa-apa kan? Jangan khawatir, cuma masalah kecil. Kamu bilang ke aku. Kamu suka sama aku beneran kan? Tentu aku kapan bohong sama kamu. Yo Mingze, jangan tinggalin aku lagi. Ya, aku beneran khawatir sama kamu. Oke. Aku nggak akan tinggalin kamu lagi. Gao Rui bilang semua yang kamu tahu. Gao Rui Lin 11 sama kamu berkomplot. Menindas aku ya kan? Kalau kamu nggak jujur, aku nggak bisa jamin nasib keluarga Gao. Shen Yi yang menyuruhku memabukkan Lin 11. Lalu mengambil foto mesra, katanya hari ini dia ingin membuatnya terjatuh dari kehormatan, tapi aku belum berhasil sudah. Dihentikan oleh Zhou Mingzi. Gao Rui, kau mengkhianatiku. Jangan rekam, pergi sana. Berkelahi ingin pergi tidak semudah itu. Berhenti. Pemilik perusahaan Shenzing Tuan Su dia juga datang. Mingze, bagaimana bisa kau bekerja sama dengan orang luar untuk memfitnah tunanganmu sendiri? Tunangan. Ayah, sebenarnya apa yang terjadi? Waktu kecil ibumu pernah menjodohkanmu. Tapi dia pergi terlalu cepat, tidak sempat menjelaskan. Aku ini butuh usaha besar. Baru bisa menemukan jodohmu. Jadi, adalah Shen Yi. Kamu tidak perlu meragukan, ibumu bilang. Orang yang ada tanda lahir berbentuk hati di belakang leher adalah tunanganmu jika bisa. Aku ingin sekali bersama ibumu memberitahumu hal ini. Tapi dia pergi terlalu cepat, aku tidak sempat melakukan apa-apa. Mingze menikah dengan Yi adalah wasiat ibumu, kamu tidak akan menolakkan.
Semua media ada di sini, aku akan mengumumkan. Ali Waris perusahaan Shenzhen Tuan Zhou Mingzi akan bertunangan dengan Nona Shenyi bulan depan. Aku tidak setuju atas dasar apa kau memutuskan untuk Mingze. Kamu pernah menanyakan keinginannya sendiri. Mingze sekarang sedang melaksanakan wasiat ibunya. Apakah kamu ingin membuat arwah ibunya tidak tenang? Aku. Lagi pula Mingze tidak akan setuju. Mingze sebentar lagi akan membantuku mengembalikan nasib. Bagaimana mungkin dia setuju menikahi Shenyi? Aku setuju dengan pernikahan ini. Kamu bilang apa? Maaf, aku tidak bisa membiarkan wasiat ibuku gagal. Tidak seperti ini, kamu bohong padaku kan? Melaksanakan wasiat ibuku adalah satu-satunya cara aku menghibur arwahnya. Kalau begitu kamu tega padaku. Lin 11 Mingze hanya ingin melaksanakan keinginan terakhir ibunya. Kamu tidak punya hati nurani ya? Kamu jelas-jelas bilang. Orang yang kamu suka itu aku. Jadi kalau kamu mau, kamu bisa jadi kekasihku. Yo Mingde, aku tidak menyangka kamu orang seperti ini. Aku benar-benar salah lihat. Apa yang salah dengan ini? Bisa menyelesaikan keinginan terakhir ibuku dan tidak menyia-nyiakan perasaan kita. Yo Mingde, kamu brengsek. Aku akan menikahi. Mengambil alih Lin Group anggap saja sebagai hadiah pernikahan untuk Yi. Kamu tanda tangani ini. Anggap saja sebagai kompensasi untuk Yi. Mingze, kamu baik-baik saja. Baik, aku akan menanganinya. Lin 11, aku ingin bekerja sama denganmu. Aku dengan rela melakukan banyak hal kotor untuk Shenyi. Setelah dia meraih Shenzhen Group, dia langsung menendangku. Aku pasti akan membuatnya menyesal. Aku bisa bekerja sama denganmu, tapi Shenyi sekarang sudah meraih pohon besar Shenzhen Group. Bagaimana kamu akan membuatnya menyesal? Shenzhen Group bagaimana? Kamu dan aku keluarga Gao dan Lin bekerja sama. Tidak Mr. Hill untuk melawan mereka. Kok kamu cuma mikir keras-keras? Karena keluarga Gao hanya percaya pada kekuatan. Sudahlah, kita rencanakan dengan matang. Ayah kamu kenapa? Ayah? Kakek. Jangan nakut-nakutin aku, kakek, bangunlah. Bangunlah kakek. Bagaimana bisa kamu meninggalkan aku sendiri? Kakek, Mingze katanya kamu suka minum sup biji teratai. Ini aku sengaja masak. 3 jam untuk kamu. Mingze, aku tahu kamu belum bisa menerima pernikahan kita dalam waktu dekat. Tapi perasaan hal seperti ini bisa dibangun perlahan-lahan. Yi, kamu bisa kasih tahu aku tanggal lahirmu? Kok tiba-tiba kamu tanya ini? Karena harus menyelesaikan keinginan terakhir ibuku, maka aku harus membakar dupa dan berdoa untuk menghibur arwahnya di surga. Hei, kamu serius? Baik, aku akan segera datang. Mingze, kamu tahu tidak kakek Lin 11 si tua itu akhirnya mati? Kamu bilang apa? Ayah? kakek, bangunlah. Meskipun keluarga Lin sudah jatuh, kok ketua grup mati bahkan tidak ada yang mengirim karangan bunga. Sama sekali tidak ada orang. Kamu datang buat apa? Lin 11 kami tentu datang untuk mengantar kakekmu untuk yang terakhir kalinya. Lepaskan. Kakek kamu pergi begitu saja. Bagaimana kami yang masih hidup ini bisa bertahan? Shenyi, aku akan membunuhmu. Lepaskan aku.
Kakak, aku tidak sengaja. Aku juga tidak menyangka dengan dorongan kecil kakek langsung. Kamu kan putri keluarga Lin, kok bisa punya ekspresi seperti itu? Adalah kamu. Kamu yang mengganti nasibku. Ayah yang menggantikannya untukku, dia hanya ingin aku hidup lebih baik. Aku juga tidak menyangka kakek akan mati tragis, kamu tidak akan menyalahkanku kan? Shen Jinghong. Kalian membunuh kakek kalian akan mendapat balasan. Balasan. Apa itu balasan? Jelas-jelas kamu sendiri yang mendapat balasan. Kami tidak melakukan apa-apa priamu. Sekarang juga tunangan Yi. Kakekmu sudah mati. Keluarga Lin kalian juga akan runtuh. Shen Jinghong, sebelum kamu datang ke keluarga Lin, kami tidak pernah mengecewakanmu. Kenapa kamu melakukan ini? Perkataanmu itu tidak benar. Dulu orang tuaku sangat mencintai, kalau bukan karena kamu memanfaatkan kekuatan keluarga memaksa ayahku untuk menikah masuk, aku juga tidak akan menjadi anak haram yang tidak bisa dilihat dan tidak akan terpisah dari ibuku Shen Yi. Kamu si pengkhianat, aku seharusnya tidak pernah menyetujui Shen Jinghong untuk mengadopsimu. Nenek, kenapa kamu bisa bilang begitu padaku? Aku tidak melakukan apa-apa. Kakak kamu sejak lahir sudah putri yang dimanja, sedangkan aku hanya bisa menjadi anak angkat yang selalu rendah diri. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Ini tidak berlebihan kan? Tanda tanganlah. Yo Mingge, kamu tidak mempedulikan sedikit pun kenangan lama. Kakak kau di depan saya. Katakan ini tidak baik dengan tunangan saya. Cepat menandatangani kontrak. Cepat dan tanda tangani di rumah Lin. Saya tidak bisa peduli dengan Anda. Dan masa lalu sebelum Mingze, jika tidak, aku tidak bisa mengatakan. Aku tidak akan menandatangani Lin. Kerja keras seumur hidup. Jangan pernah berpikir. Mingze, lihat dia. Aku akan menghukumnya. Anda tidak menandatangani. Aku sudah bilang, jangan pernah berpikir. Kakak, kau sangat marah sekarang. Apakah tidak berdaya memaksa ayah? Mengapa menggunakan sarana untuk Anda? Buka. Kau ingin menyakiti putriku. Lakukan ibu dan anak dengan saya. Kau hanya bisa berbuat dosa. Lepaskan. Jangan. Lepaskan ibuku Shen Jinghong. Kau akan masuk neraka. Kau tidak menandatangani kontrak. Ayah tidak bisa melakukan ini. Tanpa menandatangani kontrak, nenek akan turun dengan kakek. Kau berani. Yi sekarang adalah grup ilahi. Ahli waris tunangan. Tidak membunuh seorang wanita tua. Juga sangat masuk akal. Jika kau menandatangani kontrak, masih ada transfer atau nenekmu menderita. Shen Yi, kau harus membunuh. Kau merawat nenek. Cinta kami untuk Anda selama bertahun-tahun. Tidak kurang dari Xiao 11. Kakak kau tidak akan masuk lagi. Aku tidak bisa mengendalikan kekuatan. Aku menandatangani. Hadiah pernikahan saya dari Mingze. Akhirnya. Lin Wani. Sudah lama tidak bertemu Yang Huilin. Semua ini adalah rencanamu aku. Kita adalah teman terbaik, mengapa kamu melakukan ini? Teman terbaik kapan? Pernah menganggapku sebagai teman baik, aku hanya daun hijau bagimu. Semua orang di sekitarmu menyukaimu, aku susah payah mendapatkan seseorang yang mencintaiku, tapi kamu dengan kekuasaan keluargamu memisahkan aku dan Jinghong, memaksa Jinghong menikah masuk. Keluarga Linmu membuat aku dan Yi terpisah. Aku tidak tahu Shen Jinghong menyukaimu. Shen Jinghong bilang dia menyukaiku. Baru aku memintanya menikah masuk keluarga Diam Lin. Huilin, jangan dengarkan omongannya. Sudah saatnya kamu masih ingin menjelekkan Jinghong sekarang. Grup Lin sudah ada di tanganku, putriku. Juga akan menikah masuk grup Shen Jing. Benarkah? Aku rasa kamu belum tentu bisa. Kakak, saat ini jangan keras kepala. Sekarang grup Lin sudah tidak punya apa-apa. Kalian bertiga sampah.
Apa yang bisa kalian lakukan untuk menghalangi kami? Kalian sudah menandatangani kontrak, masih berpikir apa? Kamu mau apa? Bagaimanapun sekarang nasibmu sudah ditukar dengan Yi. Sekarang nyawamu yang hina masih ada nilainya. Tentu saja aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Mertua kita bukan datang untuk membeli. Grup Linkan ini bagaimana? Menantuku, kamu tidak tahu keluarga Lin mereka. Selain Lin 11, si jalang kecil ini. Nasibnya adalah kelas atas mereka bertiga selama ini. Dengan kekayaan keluarga Lin. Darah dan tulang mereka juga kelas atas. Kamu adalah orang yang tekun berlatih. Harus tahu nilai darah dan tulang ini. Anda ini mau menyuling darah dan tulang mereka. Benar, Yi punya nasib kelas atas Lin 11. Nasibnya tidak perlu khawatir, aku dan Ibu Yi. Juga harus memperbaiki nasib kita. Mertua aku punya metode penyulingan. Yang bisa membuat darah dan tulang mereka bertiga menghasilkan nilai maksimal. Bahkan Yi juga bisa dengan metode ini. Membuat nasibnya di masa depan lebih baik lagi. Benarkah menantuku? Cepatlah. Tapi metode penyulingan ini. Perlu tahu tanggal lahir semua penerima manfaat. Sio dan Elemen. Mingze, kamu tidak boleh menipu kami kan? Ya, menyuling darah dan tulang saja perlu pakai Sio dan Elemen. Ya, mertua, metode penyulingan saya ini. Itu langsung menyatu dengan takdir kita. Baru seperti ini efek peningkatannya yang terbesar. Ayah ibu jangan terlalu paranoid, Mingze sudah membantu kita. Melawan keluarga Lin ini 8 karakter kita. Baik, aku akan segera membantu kalian membuat darah dan tulang. Yo Mingze, kamu dan mereka akan mendapat balasan. Tanggal lahir ini benar. Tangkap mereka untukku. Menantu baik, kamu ngapain? Baik-baik saja. Sakit. Tidak sakit. Yo Mingze, kamu ngapain? Menantu Mingze, bukannya kamu mau bantu kita membuat darah dan tulang mereka? Kalau aku tidak bilang mau bantu kalian membuat darah dan tulang, kalian akan kasih tahu tanggal lahir kalian padaku. Kamu maksud apa? Bodoh, tentu saja aku menipu kalian. Sejak Shen Jinghong menghilang begitu saja, aku curiga ini bukan rencananya sendiri. Tidak sia-sia aku susah payah membuat rencana besar ini. Sakit. Sakit. Kalau kamu lebih banyak menghiburku, mungkin tidak terlalu sakit. Selanjutnya, lakukan sesuai rencana kita. Jangan sia-siakan akting kita yang sangat meyakinkan ini. Tidak hanya mendapatkan tanggal lahir kalian, tapi juga menangkap kalian semua sekaligus. Lin 11, kamu jalang berani mengakaliku. Siapa suruh kamu bodoh? Kamu jalang kecil berani memukul anakku. Pantas saja, cuma pantas jadi selir gelap. Anakmu sama bejatnya dengan kamu. Kamu? Yang paling pantas mati itu kamu. Anak durhaka berani memukulku. Aku kan ayah kandungmu. Kamu masih ingat aku ayahmu? Aku kira kamu lupa. Waktu kamu tukar takdirku dengan Shen Yi, apa kamu pernah ingat aku anak kandungmu? Apa salahnya tukar takdir walaupun takdir ditukar? Kamu masih bisa hidup enak dengan keluarga Lin. Yi juga bisa mengubah nasibnya. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, kenapa tidak? Shen Jinghong, kamu tahu tidak orang yang ditukar takdirnya akan sial terus-menerus mati tak wajar. Berani bilang satu tembak dua sasaran. Ambil kembali nasibmu, lalu apa? Orang tua itu sudah mati. Kelak keluarga Lin akan hancur. Siapa bilang aku mati? Kalau kakek masih hidup, berani kalian datang, bagaimana aku bisa menangkap kalian semua? Bagaimana aku bisa mengembalikan nasibku? Kamu. Bukannya kamu sudah mati? Kalau tidak akting dengan baik, kalian tidak akan tertipu. Lin 11, kamu jalang berani bekerja sama dengan orang tua itu menipuku. Kamu terlalu bodoh, kukira aku akan mempercayai kerja sama Gauri. Aku sudah tahu dia pura-pura bergabung denganku, sebenarnya kamu yang mengirimnya untuk memata-mataiku, jadi aku main tipu balik. Kakek, bangunlah. Ayah?
Kakek, bangunlah. Jalang, Ayah, aku salah, aku benar-benar salah ayah. Kumohon beri aku kesempatan lagi ayah. Jing Hong, aku berharap banyak padamu. Memberikan seluruh perusahaan untuk kamu urus. Tidak kau berani selingkuh dan meracuni. Dan mengganti nasib Xiao 11. Aku pasti akan memenjarakanmu. Xiao 11, anakku, kumohon mintalah kakekmu. Biarkan dia melepaskanku, aku ayahmu. Ketika kamu membantu Shen Yi mengganti nasi, kenapa tidak kau ingat aku ayahmu Shen Jinghong? Kamu tidak pantas menjadi ayahku. Wani, istriku, istriku. Kali ini aku benar-benar tergoda, aku tidak akan berani lagi. Aku pasti akan berubah istri. Shen Jinghong, tidakkah kau merasa dirimu menjijikan sekarang? Kamu binatang tidak pantas menjadi menantu keluarga Lin. Segera bawa dia ke kantor polisi. Istri Xiao 11, aku salah. Lepaskan aku. Berhenti. Ternyata bukan hanya Shen Jinghong mereka yang ingin menghancurkan keluarga Lin. Ming Ze Yi punya pernikahan denganmu. Kenapa kamu membantu orang asing menyakiti keluarga tunanganmu? Kamu tidak menghargai keinginan ibumu, aku perintahkan kamu. Segera lepaskan mereka. Syukurlah kita selamat, Grup Shensing. Masih berada di pihak kita Lin 11. Grup Shensing bukanlah yang bisa kamu langgar. Kamu ini mau melanggar keinginan ibumu wanita ini. Mana racun apa yang dia berikan padamu? 3 orang keluarga Shen memberikan obat apalagi padamu kamu. Sampai-sampai kamu begitu bersusah payah membela mereka. Apakah keluarga Lin sudah melanggar kamu? Atau pernah melanggar grup Shensing? Saya sudah menyelidiki dengan jelas. Ibu saya tidak pernah menetapkan perjodohan apapun untuk saya. Kamu begitu bersusah payah. Membuat kebohongan untuk apa lagi? Su Changfeng, saya tahu kekuatan grup Shensing di ibu kota nomor 1. Tapi selama saya masih hidup 1 hari, tidak mungkin saya hanya diam melihat. Siapapun yang mengganggu keluarga Lin termasuk kalian. Grup Shensing, kamu benar-benar mau berperang dengan grup Shensing saya. Berperang atau tidak? Bukan kamu yang menentukan. Jangan lupa kamu hanya menjabat sementara grup Shensing. Sedangkan saya adalah grup Shensing. Pemilik sebenarnya. Ayah tiri. Mr. Su, jangan menyerah. Nyawa kami semua ada di tanganmu. Saya memang menipumu. Perjodohan yang disebut-sebut itu palsu. Apa maksudnya? Saya sudah lama tahu sifat keluarga Shen Jinghong. Saya melakukan ini hanya untuk menguji kalian berdua saja. Menguji kami. Ming Ze, sebenarnya saya sudah lama ingin mengembalikan grup Shensing padamu, hanya saja. Dulu setelah kamu mendirikan grup Shensing, kamu pergi bertapa di gunung. Tidak terlibat urusan duniawi sudah lama. Kamu juga tahu seberapa besar kekuatan grup Shensing kita. Saya takut ada orang yang berniat jahat menyusup. Akibatnya tidak terbayangkan, makanya saya harus menyingkirkan orang yang punya niat jahat di sekitarmu. Ternyata begitu saya kira. Ibumu meninggal sejak dulu, kamu sejak kecil. Saya yang mengawasi pertumbuhanmu, kamu sudah sangat hebat. Tapi saya masih tidak tenang. Selalu khawatir kamu ditipu orang. Kalau saya tidak mengawasimu dengan ketat, bagaimana aku bisa menghadapi ibumu Lin 11? Maaf ya, kamu anak yang baik. Sebelumnya ada banyak hal yang kurang berkenan. Mohon dimaklumi. Semoga kamu juga bisa memahami perasaan seorang yang lebih tua. Paman Su, Anda terlalu serius. Anda juga demi kebaikan Ming Ze, bagaimana mungkin aku menyalahkan Anda? Tuan Su, bagaimana bisa Anda seperti ini? Aku ini. Diam. Kalian bertiga memiliki perilaku yang memalukan. Serigala yang tidak tahu terima kasih pantas mendapatkan nasib seperti ini. Itu adalah hukuman yang pantas, tutup mulutnya. Bawa dia keluar. Aku sudah memutuskan 3 hari lagi. Akan diadakan upacara serah terima grup Shensing. Akan kuberikan padamu. Jika ibumu ada di surga, melihatmu seperti ini pasti sangat bahagia. Aku memutuskan dalam upacara serah terima mereka akan menikahkan mereka berdua. Bagaimana pendapat kalian? Menurutku bagus, mereka berdua sudah melalui banyak hal dan sangat cocok, seharusnya sudah lama menikah. Ming Ze anak yang baik menyerahkan Xiao 11 padanya. Aku tenang. Melihat kalian berdua bersama ibu tenang. Xiao 11 ku pasti akan bahagia. Sudah-sudah, kita
Tidak usah mengganggu mereka berdua. Baiklah, setelah melalui banyak hal beri mereka waktu dan ruang. Oke. Mingga, terima kasih sudah mau selalu menemaniku. Bisa menemanimu membantumu. Juga merupakan kehormatan seumur hidupku. Usaha kita akhirnya tidak sia-sia. Xiao 11 kali ini, aku akhirnya berhasil menyelamatkanmu. Mingze. Sungguh terima kasih. Tidak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Tragedi di kehidupan sebelumnya tidak akan terjadi lagi. Xiao 11 karena masalah terbesar sudah terselesaikan. Maka selanjutnya, apakah kita harus mempertimbangkan hal lain? Hal apa lagi? Kamu suka pernikahan ala Tiongkok atau ala Barat? Mending pernikahan ala Tiongkok aja deh. Kamu pasti cantik banget pakai baju pengantin. Siapa bilang mau nikah sama kamu? Lagian kamu kan gak suka sama aku. Aku apa kapan aku bilang gak suka sama kamu? Bukannya kamu bilang kamu gak suka sama aku. Kamu suka sama Shen Yi ya? Aku nggak, itu kan cuma akal-akalan kita. Aku beneran nggak. Sudah tahu bodoh. Aku sudah hidup kembali 3 kali. Belajar tahu 3 kali. Kultivasi yang terkumpul selama ini tetap nggak bisa menahan efek balik dari paksa ganti nasib. Shen Jinghong, kok bisa kamu? Gimana menurutmu? Bukannya kamu di penjara? Dia adalah sekutu penting dalam rencana ganti nasibku. Masa iya aku biarin mereka masuk penjara? Kamu. Sudah berapa hari ini Yo Mingde nggak kontak aku? Baru berapa lama kalian berpisah udah kangen banget. Benar-benar anak perempuan besar nggak bisa ditahan. Mama. Mama, kenapa sih, Mama? Pak, jangan nakut-nakutin aku dong. Kamu kenapa? Aduh. Padahal lagi enak-enaknya main tai chi. Malah kakinya patah. Wani, kamu gimana? Aduh pinggangku. Nenek. Nek, Nenek, kenapa sih, Nenek? aduh ini. Aduh pinggangku sakit banget. Kok bisa gini, kenapa ya? Nasibku sudah ditukar kembali. Mungkin ada yang terlewat, cepet tanya ke Mingze. Iya, kamu tanya ke Mingze. Dia pasti tahu ada apa.
Kenapa Mingde nggak angkat telepon? Jangan-jangan dia juga kena musibah. Cepet periksa. Oke, aku periksa. Kalau kalian gimana? Gak apa-apa. Kamu pergi saja, kami baik-baik saja. Kalian ngapain? Mingze. Kok gak ada orang sama sekali? Jangan-jangan Mingde benar-benar kena musibah. Paman Su, kamu tahu nggak Mingze di mana? Aku nelpon dia gak diangkat, aku khawatir dia kenapa-kenapa. Paman Su, mereka itu siapa? Lepasin aku, Paman Su. Ini gimana sih? Shen Jinghong. Ternyata kamu yang jadi dalang di balik nasibku. Si tangan hitam terbesar. Akhirnya kamu sadar juga. Kamu ngelakuin ini nggak takut Mingze tahu ya? Yao Mingze itu siapa sih? Kamu nggak mikir apa? Aku yang udah memimpin grup Shensing selama bertahun-tahun. Mana mungkin rela menyerahkan posisi ke dia? Cuma kamu sama si bodoh Yao Mingze itu. Yang percaya banget sama aktingku. Kamu ngapain sama Mingze? Dia nggak mau menyerahkan inti dari grup Shensing. Shensing Wei ke aku, jadi aku terpaksa. Bikin dia lebih baik mati. Dasar brengsek, lepasin Yao Mingze sekarang juga. Nyawa kamu sama Yao Mingze ada di tanganku. Kamu masih mau ancam aku? Ngapain banyak bicara sama dia si Yao Mingze itu? Berani-beraninya mengembalikan nasib Yi. Nggak tahu diri. Setelah Yi ganti nasib, pakai nyewa Linshi. Baru ancam Yao Mingze juga nggak terlambat. Masih berani melotot anak durhaka. Yi bisa pakai nasibmu itu kehormatan buatmu. Masih berani cemberut. Shen Jinghong, kalian akan dapat balasannya. Sayangnya kamu nggak akan lihat aku kena balasan. Di hari itu. Setelah ganti nasib kali ini, cepat suruh Yao Mingze bawa Shensing Wei dari grup Shensing. Serahkan ke aku. Lalu aku antar kalian berdua ke jalan ke neraka. Biar nggak ada masalah lagi. Ini apa di tubuhnya? Bisa ngehalangi sihir ganti nasibku. Ini benda apa sih? Aku juga nggak tahu, coba deh. Kamu coba lagi. Dasar bajingan. Pakai cara apa sih kamu? Sampai-sampai nasibku bisa ditukar gitu aja. Kamu pikir aku sama Mingde nggak siap ya? Jiu Gong Bagua ini berisi kekuatan murniku. Bisa melindungi nasibmu kecuali kamu yang mau bekerja sama. Siapapun gak bisa ganggu nasibmu. Aku sama Mingde udah tahu dari dulu. Kalian pasti nggak bakal berhenti, makanya kami udah siapin langkah pencegahan. Bahkan kalau aku mati, aku nggak bakal kasih nasibku ke kalian. Mau pakai nasibku buat hidup enak. Mimpi. Kalau kamu nggak mau kerja sama. Yang nggak bisa tukar nasibmu gitu ya. Aku punya banyak cara buat bikin kamu kerja sama. Nenek. Sisa-sisa keluarga Lin. Udah semuanya dikendaliin. Kok bisa gini, Mama? Nenek. Sekarang kamu mau kerja sama nggak? Xiao 11 kita baik-baik aja. Dasar tua keras juga ya tulangnya. Aku lihat kamu bisa keras sampai kapan pukul dia.
Kak baik-baik aja kerja sama ya? Kalau nggak mereka nggak bakal tahan lama. Nggak bisa kasih Xiao 11 kita baik-baik aja. Keluarga Lin nggak pernah menyerah ke orang yang niat jahat. Betul paling-paling kita sama-sama hancur. Diam kemarin ketipu sama si tua itu. Sekarang bikin dia beneran mati. Berhenti. Xiaoxi, Berhenti dong. nggak bisa. Aku kerja sama kamu. Nggak bisa setuju. Asal aku kerja sama kamu, mama aku, kakek nenek aku, mereka nggak boleh kenapa-kenapa. Aku paling suka orang pinter kayak kamu yang tahu diri. Aku sama orang pinter. Selalu transaksi yang adil. Sukses besar anakku. Sebentar lagi jadi orang terhormat. Emang nggak salah nasib kelas atas. Rasanya kayak waktu pertama kali tukar nasib. Sungguh memikat. Semua ini berkat rencanamu. Kalau tidak Yi tidak akan begitu mudah mendapatkan takdir si jalang itu. Ini memang tugas saya. Su Changfeng kamu hilaya. Aku ini sekutumu sekutu oh. Sebelum pertukaran takdir iya sekarang. Kamu cuma pion yang kubuang. Dasar bajingan. Hui Lin tolong aku. Kamu ngapain aku ini suamimu? Kamu berani menggoda pria lain di hadapanku. Jalang. Hormati istriku. Atau aku akan mengirimmu ke neraka sekarang juga. Istriku. Sampai saat ini, aku tidak perlu menyembunyikan apapun lagi dari awal sampai akhir. Lin dan kamu cuma pion. Dalam permainan Chang Feng dan aku yang kami inginkan adalah takdir si jalang itu, serta grup Shenzing dan keluarga Lin. Tapi buat mereka kamu ini pion. Yang nilainya sedikit lebih tinggi saja. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hui Lin, kamu tahu, aku mencintaimu Hui Lin. Kamu tahu aku mencintaimu, bagaimana bisa? Kamu memperlakukanku sebagai pion, diakan apa dia mengancammu? Tidak apa, aku akan bereskan dia sekarang. Su Changfeng dasar bajingan. Ah sudah Shen Jinghong. Jangan berteriak-teriak seperti badut. Aku akan memberitahumu satu rahasia lagi. Yi adalah putriku dan Hui Lin. Tidak mungkin. Yi adalah putriku. Aku sudah melakukan tes DNA di semua rumah sakit di Jinjiang, pasti benar. Dia putri kandungku. Su Changfeng jangan ngawur. Kamu pikir kamu melakukan tes DNA? Kami tidak tahu. Tidak. Bukan seperti ini. Tidak benar Shen Jinghong. Seluruh Jincheng ada di bawah kendali grup Shenzing. Kamu pikir aku akan memberitahumu hubungan darahmu dengan Yi? Ah, kenapa? Kenapa kalian memperlakukan aku seperti ini? Yang Hui Lin, aku sangat mencintaimu. Sangat mencintaimu? Kau benar-benar percaya? Percaya dengan omong kosongmu itu? Seperti yang dikatakan si jalang itu, kau hanya menyukai kedudukan dan kekayaan keluarga Lin dan tidak mau melepaskan cengkramanmu padaku. Bukan begitu. Shen Jinghong, kau telah menyakiti istrimu dan putrimu sendiri. Nasib seperti ini adalah balasan untukmu. Kau pantas menerimanya. Yang Hui Lin, dulu kau tidak bilang begitu padaku. Aku sudah mencapai tujuanku untuk menghancurkan keluarga Lin. Kau juga sudah menerima balasan yang setimpal, aku tidak perlu terus berpura-pura bersamamu. Shen Jinghong, tahukah kau? Setiap kali kau mendekatiku, aku merasa jijik. Lin Wani, aku melihatmu kehilangan segalanya. Ditinggalkan oleh semua orang, betapa senangnya hatiku. Mama. Ah, tidak tahan lagi ya. Kau yang biasa hidup enak ternyata sangat rapuh.
Pergi. Shen Jinghong, pergi kau. Xiao 11, ayah salah. Ayah benar-benar salah Xiao 11. Kau maafkan ayah ya? Kau bilang salah lalu mengharapkanku melupakan semua luka yang kau timpakan pada kami. Kalau bukan karena kau, aku, mama, kakek, dan nenek, tidak akan sampai seperti ini. Shen Jinghong, kau yang menghancurkanku. Kau yang menghancurkan keluarga ini. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Xiao 11 tidak. Bagaimana bisa begini? Pasti ada caranya. Takdir. Kalau takdirnya ditukar pasti akan baik-baik saja. Kenapa tidak bisa ditukar? Kau benar-benar, Linglong Sai Pa Yang Mengajarai Merkara Menakar Takdir. Kau lupa sebelum mengajariku kau jelas-jelas bilang. Cara menukar takdir ini bisa dilakukan kapan saja. Kau bohong padaku. Ada perlukah aku melakukan itu? Aku mengajarimu cara menukar takdir, memang bisa menukar takdir sementara, tapi kenapa ini hanya terbatas? Menukar nasib baik Lin 11 ke Yi. Ingin tukar balik tak boleh Su Chang Feng. Jangan pandang aku macam ni dulu, aku ajar kau. Cara tukar nasib masa tu kau yang berjanji. Jangan peduli hidup mati Lin 11. Tak bukan macam ni. Tak bukan. Kau dari awal sampai akhir tak pernah peduli. Si Jalang tuh sekarang berpura-pura jadi ayah penyayang. Nak tunjuk Cat siapa? Sekarang Yi dah dapat nasib terbaik Lin 11. Aku dan Hui Lin dapat syarikat Shenzing. Dan syarikat Lin. Korang dah tak ada nilai, aku hantar korang ke neraka. Apapun dendam korang selesaikan sendiri Cat bawah sana. Kau cuma kata asal aku bekerja sama dengan kau. Kau akan lepaskan keluarga aku. Aku memang kata tapi aku suka orang bijak. Buat transaksi adil tapi aku lupa beritahu kau. Yang dikatakan adil tuh aku yang tentukan. Asalkan Xiao 11 masih hidup. Aku masih ada peluang tukar balik nasib. Aku pastikan Xiao 11 hidup balik. Lepaskan anak aku kalau tak aku dengan kau. Sama-sama mati. Demi anak aku jangan paksa aku. Apapun aku sanggup buat. Main pisau dengan aku. Kau sampah macam tu layak ke. Encik Su. Tolong lepaskan anak aku. Apa yang korang nak dah dapat. Beri anak aku satu peliun hijab. Bagi korang ni senang je. Kau dah dapat nasib Sik 11, lepaskan Sik 11 boleh tak? Dia dah tak ada ancaman untuk kau. Apa hak kau nak minta pada aku? Tengoklah atas 20 tahun lebih ni. Atas jasa membesarkan kau. Aku mohon lepaskan dia. Jasa membesarkan aku tak pernah minta. Kau yang bagi sendiri. Kau tak nak Lin 11 mati. Dulu Cat Hospital kau nak proses tulang darah dia. Untuk tambah nasib kau masa tu bukan macam ni kau cakap. Kau cuma jumpa Lin 11 anak kau satu-satunya. Kau nak selamatkan dia je. Aku cuma ada satu harapan, tolonglah. Tapi aku sengaja tak nak kau dapat. Aku akan membuat mereka semua mati. Maaf Mingze. Maaf aku terlambat. Aku di sini. Kau tidak akan bisa menyakiti Xiao 11. Kau terluka parah tapi masih bisa kabur. Buruk Xiao 11 dalam bahaya. Aku harus menyelamatkannya. Dia rela mati untuk menyelamatkan si Jalang ini. Meski dia kabur, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa melihat orang yang dicintainya mati di depan matanya. Aku di sini. Kau tidak akan bisa menyakiti Xiao 11. Xiao 11, aku di sini, jangan takut. Yo Mingze. Sudah tidak ada tenaga lagi ya? Kalau begitu biar aku yang menggantikan Lin 11. Mengantarmu ke perjalanan terakhirmu. Yi yang kau benci adalah aku. Yo Mingze tidak ada hubungannya, lepaskan dia. Lin 11. Semakin kau peduli, semakin aku akan menghancurkannya. Sheni, aku di sini.
Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya sedikit pun. Shen Yi, kau sudah mengganti takdirku, mengapa masih mengejarku? Apakah kau sangat membenciku? Kau masih berani bertanya sejak kecil. Apa yang tidak lebih baik darimu? Mengapa sejak kecil kau adalah putri keluarga Lin yang menjadi pusat perhatian? Sedangkan aku hanya bisa menjadi latar belakangmu. Padahal aku lebih hebat darimu. Mengapa mereka hanya bisa memperhatikanmu? Yi, biarkan Yao Mingze hidup. Suruh dia menyerahkan Shen Xingwei dengan Shen Xingwei. Kita bisa menguasai seluruh Jin Cheng. Di kehidupan ini, aku yang akan melindungimu. Kalian cukup mesra ya? Kalau begitu tunggu saja sampai kalian mati. Aku akan menyebarkan abu kalian. Satu ke kutub selatan. Satu ke kutub utara. Agar kalian tidak bisa bertemu lagi. Kau kalian. Yi, Yi. Yi, Mingze, Kita akhirnya sampai di tahap ini. Yao Mingze, kau cari mati. kau kalah, aku sudah kembalikan nasib Xiao 11 ke tempat semula. Kau pikir aku tidak punya cara lain? Nasib tinggi Lin 11. Pasti milik Yi. Yi, kenapa kau jangan bikin ibu takut? Chang Feng, cepat selamatkan putrimu. Yi, Kau bisa kembalikan lagi nasibnya. Kalau kau mau dia mati seketika. Dia kena kutukan balasanku. Cukup tukar nasib sekali lagi. Aku jamin dia langsung mati. cepat lepaskan kutukan Yi, aku perintahkan kau. Lepaskan kutukan balasannya. Tidak bisa dilepaskan. Pasti mati. Ini hutang kalian pada Xiao 11. Ini namanya karma. Karma alam, belum giliranmu bicara. Aku pasti akan temukan cara selamatkan putriku. Ayah, ibu, selamatkan aku. Aku tidak mau mati. Ingin selamatkan dia. Aku masih punya satu cara. Cepat katakan bagaimana selamatkan putriku. Kalau tidak, aku akan buat Lin 11 mati di depanmu sekarang. Sangat mudah, cukup satu kerabat dekat. Rela berkorban nyawa. Untuk menanggung kutukan balasan. Dia bisa hidup. Kalian berdua kerabat dekat ada di sini. Siapa yang mau berkorban nyawa untuknya? Ayah, ibu, jangan biarkan aku mati. Yi, ayah, ibu tidak bisa untukmu. Melepaskan segalanya. Ya Yi, mungkin ini sudah takdirmu. Kau bisa pergi dengan tenang. Ayah, aku kan putri satu-satunya Yi. Kau akan selalu jadi putri baikku. Yi, aku pasti akan balas dendam untukmu. Buat mereka ikut mati. Su Changfeng, kalian berdua sungguh kejam dan egois. Anak kandung sendiri mati di depan mata. Masih bisa cuek begitu saja. Kamu diam saja, kamu yang bikin anakku mati. Aku akan membuatmu hidup lebih sengsara dari mati. Kebahagiaan yang hilang dari aku dan Huilin akan kami ambil kembali dari kalian semua. Kami akan membuat kalian berlutut di depan makam Yi dan menyesal membuat kalian menderita. Jangan pikir aku tidak bisa mengubah takdir kalian. Aku masih punya cara asalkan kita bergerak cepat. Takdir kalian masih ada di tangan kami. Banyak bicara apa, cepat lakukan, ambil darah dan keberuntungan mereka. Untuk kita gunakan balas dendam untuk Yi.
Su Changfeng, apa kamu tidak takut? Shen Xingwei akan membalasmu. Kenapa takut mulai ancam aku pakai Shen Xingwei? Karena kamu tidak mau kasih Shen Xingwei padaku. Aku juga tidak akan memaksa lagi pula, kalau kamu sudah mati. Shen Xingwei MU akan berantakan, aku tidak percaya. Dengan kekuatan yang aku punya sekarang aku tidak bisa menang melawan Shen Xingwei MU. Hah? Bagaimana kamu bisa punya kontra dariku? Sejak aku tahu petugas hukum bisa dipalsukan, pada saat itu, aku dan Mingge tahu kalian di depan. Kami di belakang kamu bisa kapan saja menghitung kami, maka kami tidak akan diam saja. Xiao 11, ada satu hal. Kamu harus tahu. Masalah Shen Jinghong ganti takdir. Tidak sesederhana itu. Kamu menemukan apa? Orang Shen Xingwei menemukan kekuatan misterius di balik Shen Jinghong. Adalah Su Changfeng. Paman Su, apa dia? Dia diam-diam membantu Shen Jinghong ganti takdir. Kita selanjutnya harus buat rencana yang lebih besar, menangkap mereka semua sekaligus. Nanti saat aku lakukan gerakan ini, berarti kita harus menutup jaring. Aku dan ibuku juga kakek nenek akan bekerja sama dengan baik. Sekarang kamu sudah mengeluarkan semua kartu. Tidak ada cara lagi, aku juga tidak perlu sembunyi. Su Changfeng, kamu kalah. Mingze, bangun. Mingze, kenapa bisa begini? Kamu tidak tahu tanda di dahimu ini. Apa maksudnya? Yao Mingze sudah tahu. Setelah nasibmu diganti berkali-kali, meski dikembalikan keberuntunganmu akan kembali menurun. Jadi dia menggunakan nyawanya untuk memberimu harapan dan kemakmuran seumur hidup. Mingze, cepat katakan, bukan seperti ini. Ambil kembali. Aku ingin kamu hidup. Tidak apa-apa Xiao 11, tidak apa-apa, aku menyukaimu. Asalkan kamu bahagia. Jangan. Yao Mingze, jangan tidur Yao Mingze. Yao Mingze sudah meninggal. Apa yang bisa kamu lakukan melawanku? Serang. Siapa kalian, bagaimana bisa masuk? Su Changfeng, Jin Cheng, bukan hanya kamu yang pintar. Su Changfeng, ternyata kamu juga tahu takut. Seberapapun kamu merencanakan, hanya beberapa orang ini bukan tandinganku. Karena aku tidak bisa mendapatkan keberuntungan tulang darah darimu, maka kamu tidak ada gunanya sekarang. Aku akan segera mengirimmu menemui Yao Mingze kalian di jalan menuju neraka. Bisa menemani serang. Apa yang terjadi? Siapa yang bilang aku hanya mengatur beberapa orang? Xiao Gao, kamu datang cepat bantu, aku membunuh Lin 11. Dia yang menyakiti Yi, ayo jangan diam saja. Cepat bunuh dia, kamu tidak ingin membalaskan dendam Yi. Aduh. Kamu apa yang kamu lakukan jika bukan? Karena ambisimu Yi, tidak akan menjadi seperti ini.
Kekuatanmu sudah dihancurkan oleh Lin 11. Su Changfeng mengakulah. Bagaimana mungkin ini tidak mungkin? Su Changfeng. Semua kekuatan Lin sudah dikerahkan. Gao juga sekutuku Mingze. Bahkan sudah memindahkan Shen Xingwei padaku. Aku lihat apa yang bisa kamu menangkan. Lin 11 kamu menang. Yao Mingze sudah meninggal. Orang yang melindungimu, tanpa pamrih dia sudah tiada. Xiao 11 sisanya. Serahkan pada kakek. Aku akan membuatnya menyesal. Bawa pergi. Xiao 11 aku tahu aku salah. Maafkan ayah. Maaf kalau saja aku menyadarinya lebih awal. Yi yang mengambil pujian karena menyelamatkanku saat kecil. Mungkin semuanya tidak akan seperti ini. Meski tahu dia yang meniru dirimu, tapi selama bertahun-tahun. Aku tetap jatuh cinta padanya Lin 11. Lihatlah aku pernah membantumu. Kasihani nyawanya aku ingin di akhir hidupnya. Menemaninya. Yao Mingde, kamu penipu besar. Kamu cepat kembali ya. Kunci menyelamatkannya ada di sini. Sebenarnya yang ditukar nasibnya selalu dia. Setelah nasibnya ditukar di kehidupan pertama, dia hanya bisa menunggu mati dengan pada saat itulah muncul dan menyelamatkannya. Sejak saat itu, nasib kalian berdua terikat bersama. Cincin dan kalung ini dulunya adalah jimat keselamatan yang kubuat. Kebetulan jatuh ke tangan keluarga Lin. Awalnya liontin ini ada di tanganmu. Bisa melindungi seluruh keluarga Lin tanpa celah. Tapi saat kamu memberikannya pada Mingze, jimat keselamatan itu tak bisa lagi melindungi keluarga Lin. Dalam perlindungan jimat itu Mingze, meski nasibnya ditukar tetap bisa selamat dan lancar. Tapi balasan yang seharusnya dia terima akan jatuh padamu, itulah mengapa Su Changfeng mengincar nyawamu. Semuanya adalah pilihan takdir. Ternyata begitu. Aku seharusnya sudah mengenalinya. Setelah Mingze tahu semua ini, dia berusaha keras menemukanku. Dia berlutut di luar gerbang kuil selama 10 hari 10 malam. Meminta cara untuk memperbaiki, maka terjadilah 3 kehidupan reinkarnasi. Jika gagal di kehidupan ketiga ini, kamu akan dilanda penyakit. Hingga mati mengenaskan, dia akan hancur lebur. Terperosok dalam penderitaan abadi. Untungnya akhirnya berhasil. Tapi takdir yang dipaksakan harus dibayar mahal. Meski dia punya kekuatan 3 kehidupan, tetap tak bisa melawan. Ada cara apa untuk menyelamatkannya? Jika ingin menyelamatkannya, harus mengorbankan setengah nyawa. Apakah kamu bersedia? Aku bersedia, aku harus menyelamatkannya. Xiao 11. Yao Mingde, lain kali jangan lakukan ini lagi. Kamu benar-benar membuatku takut. Tapi kamu telah menyelamatkanku. Sisa hidupmu akan penuh penyakit dan berumur pendek. Aku tidak peduli, yang terpenting bagiku adalah memiliki kamu, itulah kebahagiaan sejati. Shifu, aku tidak menyangka. Pada akhirnya aku tetap merepotkanmu. Aku hanya punya kamu sebagai murid, bagaimana mungkin aku tidak membantu? Xiao 11, berikan liontin cincin itu padaku.
Kalian berdua bertemu karena benda itu. Aku sudah memberkati dan memberi kekuatan sihir padanya. Bisa menghilangkan bahaya penyakit dan umur pendek bagi kalian berdua. Terima kasih Shifu.